Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa fatwa Majelis Ulama tentang masalah standar hewan yang akan disembelih. Ini adalah buku kumpulan, ya, kumpulan daripada fatwa-fatwa Majelis Ulama. Nah, akan kita lihat di dalam buku ini beberapa standar, ya. Kita lihat dalam buku ini. Baik, di sini kita lihat standar hewan yang disembelih, ya. Standar hewan yang disembelih itu kita lihat hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Ya kan? Seperti sapi, kerbau, onta, kambing. Kemudian hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Nah, kalau sudah mati baru disembelih, bagaimana tuh? Bukan lagi halal, tapi kita makan bangkai, menyembelih hewan yang sudah mati. Kemudian kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, ya. Ada lembaga yang memiliki kewenangan, ada juga dokter hewan gitu kan. Sudah boleh hewan ini untuk disembelih. Jadi jangan hewan yang penyakitan, ya. Kemudian standar penyembelihan. Nah, ini satu, standar penyembelihan itu A, beragama Islam dan sudah akil baligh tuh. Ini standarnya itu. Jadi beragama Islam, jangan agama lain, ya. Itu walaupun dia sudah akil baligh, sudah tuh, walaupun dia menghadap kiblat pakai pisau dan membaca bismillah, tapi dia tidak memeluk agama Islam, tidak boleh. Harus benar-benar dia memang orang yang beragama Islam. Yang B, memahami tata cara menyembelih secara syar'i. Yang menyembelih itu paham, ya, bacaannya paham, apa saja yang urat-urat yang akan diputuskan, ya, ketika menyembelih itu paham dia. Artinya apa? Dia juga pernah ngaji fikih tentang penyembelihan itu, ya. Ini kadang-kadang basingan saja, siapa yang penting laki-laki dah bisa nyembelih, bisa baca bismillah. Jadi standarnya sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama, ya. Kemudian memiliki keahlian dalam menyembelih. Tidak hanya sekedar tahu, tapi ahli, ya. Ahli dalam menyembelih itu. Itu standar menyembelih. Kemudian ada lagi, kalau tadi standar orang yang menyembelih, sekarang kita lihat standar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama itu standar alat penyembelih, ya, alat penyembelihan. A, alat penyembelihan harus tajam. Apa alatnya? Pisau. Harus tajam pisaunya. Jadi nyembelih hewan seadanya. Pisaunya minjam, pisaunya tidak diasah dengan tajam, ya, seadanya. Nah, tidak boleh, harus distandarkan alatnya. B, alat dimaksud bukan kuku, bukan gigi, taring, atau tulang. Nah, itu. Jadi standarnya apa? Pisau. Pisau, ya. Nah, gitu. Kemudian ada standar proses penyembelihan, ya. Yaitu A, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dengan menyebut nama Allah, gitu. Dengan menyebut nama Allah.
Kemudian yang B, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan yang disebut mar'i, ya. Kemudian saluran pernapasan yang dinamakan tenggorokan atau hulkum, dan 2 pembuluh darah yang disebut dengan wadajain, ya. Nah, ini yang harus kita potong gitu kan. Kemudian yang C, penyembelihan dilakukan dengan 1 kali secara cepat. Nah, diupayakan 1 kali dengan cara cepat. Nah, ada banyak orang kita lihat menyembelih seperti menggergaji gitu kan. Menggergaji minimal ya sampai 3 kali ya, minimal itu. Maksimalnya ya sekali tarik. Nah, itu yang bagus. Nah, tentunya supaya bisa sekali tarik ya pisaunya harus pisau yang tajam. Kemudian D, memastikan ada aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan itu, ya. Ya. Jadi begitu kita sembelih itu darahnya mengalir gitu kan. Nah, ini binatang yang sudah mati, bagaimana mungkin ada lagi aliran darah? Lah sudah mati, berarti menyembelih bangkai. Kemudian memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Ini standar pelaksanaan proses penyembelihan. Barangkali itu dulu ya kita bahas. Nah, itulah tadi beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ada dalam buku kumpulan mulai dari sejak tahun 1975 ya. Ini kumpulan Majelis Ulama, fatwa Majelis Ulama, dan kiranya standar-standar itu tadi dapat menjadi pedoman bagi kita hari ini dalam melaksanakan proses manajemen ibadah kurban. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.